Ada seorang pria yang bernama Syamila. Jenderal Syamila adalah seorang pemimpin kaum revolusioner untuk menggulingkan kekuasaan Tsar yang sangat bengis dan otoriter. Mereka hidup di tenda-tenda di padang gurun dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran. Pada suatu malam, Jenderal Syamila mendapat laporan dari salah seorang ajudannya. Jenderal, persediaan makanan kita di tenda perbekalan ada yang mencuri. Jenderal Syamila sangat marah karena mereka hidup di tenda-tenda dan berpindah-pindah tempat, maka perbekalan mereka harus dihemat. Perbekalan mereka terbatas. Dan ini ada yang mencuri. Tidak bisa dibiarkan. Karena itu Jenderal Syamila segera mengumpulkan seluruh prajuritnya. Dan dia mengumumkan kalau pencuri itu tertangkap basah, maka akan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 50 kali. Wah, prajurit semua ketakutan. Ngeri sekali. Karena hukuman cambuk 50 kali bukan hukuman yang main-main. Mereka bisa mati. Kemudian mereka memperketat penjagaan tenda-tenda mereka. 1 minggu aman, 2 minggu juga aman. Tapi di minggu keempat, ajudan dari Jenderal Syamila kembali melapor. Jenderal, pencuri yang mencuri perbekalan kita sudah tertangkap. Oh, segera laksanakan hukuman cambuk 50 kali. Tapi Jenderal Syamila kemudian sangat terkejut. Dia kaget sekali karena ternyata yang mencuri perbekalan makanan mereka adalah ibunya. Ibu Jenderal Syamila yang sudah tua. Kalau ibunya ini dijatuhi hukuman cambuk 50 kali, ibunya tidak akan bisa bertahan. Bisa mati. Jenderal Syamila menghadapi dilema. Kalau dia jatuhi hukuman cambuk 50 kali kepada ibunya, maka dia akan menjadi anak yang tidak berbakti. Padahal dia sangat mengasihi ibunya. Tetapi kalau tidak dijalankan, maka dia akan menjadi jenderal yang tidak adil. Dia sendiri yang sudah mengumumkan hukuman bagi pencuri, tetapi dia tidak menjalankannya. Dia tidak akan dianggap menjadi pemimpin lagi. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya, pada saat hukuman akan dijalankan, Jenderal Syamila datang dengan jubah kejenderalannya. Ketika dia sampai di tempat hukuman, dia melepaskan jubah jenderalnya. Dan dia mengambil tempat ibunya. Dan hukumlah saya, cambuk saya sebanyak 50 kali. Jenderal Syamila menggantikan ibunya. Ibunya menangis. Dia sangat terharu akan kasih anaknya kepadanya. Nah, adik-adik, itu juga yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita yang sudah berdosa seharusnya dihukum karena upah dosa adalah maut. Tapi Yesus Kristus kasihan melihat kita. Dia sangat mengasihi kita. Tetapi hukuman tetap harus dijalankan. Karena itu,
Yesus Kristus melepaskan jubah kealahannya dan datang ke dunia menjadi manusia, menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa dihukum mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari ketiga untuk menggantikan kita, menebus kita semua dari dosa-dosa kita. Jadi Yesus Kristus menjadi Allah yang adil, tetap menjalankan hukuman atas dosa-dosa manusia, tetapi Dia juga Allah yang mengasihi kita, menggantikan kita dengan menanggung hukuman kita, sehingga kita tidak perlu dihukum lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.